Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan reflektif jurnal kami tentang pertanggungjawaban pidana terhadap bidan yang membantu menangani abortus provokatus secara ilegal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rara Fitri dengan NIM 030. Dan saya Niki Hendra dengan NIM 019. Baiklah, yang pertama yang akan dijelaskan oleh Niki Hendra. Kepada Niki, dipersilahkan. Baiklah, judul jurnal kami tentang pertanggungjawaban pidana terhadap bidan yang membantu menangani abortus provokatus secara ilegal. Yang pertama, abstrak. Abortus provokatus adalah hasil pengeluaran konsepsi sebelum waktunya, kurang dari 20 minggu, yang dilakukan secara sengaja dengan menggunakan obat atau alat-alat medis. Dewasa ini, tindakan abortus provokatus marak dilakukan oleh remaja yang terlibat pergaulan bebas maupun wanita dewasa yang sudah menikah. Dalam melakukan tindakan abortus provokatus, ada yang dilakukan sendiri dengan menggunakan obat, ramuan tradisional atau pijatan, dan ada pula yang dibantu oleh tenaga kesehatan medis dokter dan bidan yang dilakukan secara ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum yang mengatur tentang perbuatan abortus provokatus secara ilegal dan untuk abortus provokatus secara ilegal. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan mengkaji Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, dan KUHP sebagai dasar untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap bidan yang membantu menangani abortus provokatus secara ilegal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai tindakan aborsi provokatus secara ilegal diatur pada pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan yang mengatakan bahwa larangan melakukan pengguguran dapat dicabut apabila dilakukan pada wanita hamil yang kandungannya mengalami gejala keadaan darurat medis yang membahayakan nyawanya atau janin yang sedang dikandungnya, mengidap penyakit-penyakit genetik, atau cacat bawaan yang tidak memungkinkan untuk dapat disembuhkan, sehingga berpotensi menyulitkan bayi untuk melangsungkan hidup secara normal. Kemudian, pertanggungjawaban pidana terhadap bidan yang membantu menangani abortus provokatus secara ilegal, sanksinya berbeda dengan pertanggungjawaban pidana pelaku utamanya atau dokter. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau Hartono 1994, yaitu penelitian dilakukan dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai sumber bahan hukum yang digunakan terbagi atas bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama yang menjadi dasar kajian dari penelitian ini. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang digunakan untuk menunjang atau membantu dalam memberikan pemahaman-pemahaman dan gambaran-gambaran serta teori-teori hukum yang digunakan untuk mengulas dan memecahkan persoalan-persoalan yang akan diteliti di dalam penelitian penulisan skripsi. Selanjutnya, bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan pedoman dan interpretasi bagi bahan hukum tingkat pertama dan kedua. Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian menggunakan teknik studi pustaka atau library research, yaitu membaca, mencatat, mengutip, meringkas, dan menelaah informasi data dari peraturan atau literatur yang terkait dengan masalah tersebut. Setelah bahan hukum telah terkumpul melalui proses studi pustaka. Dalam menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul dalam penelitian ini, penulis menggunakan uraian teknis, sistematisasi, argumentasi, dan interpretasi hukum berdasarkan logika deduktif atau induktif.
ditinjau sesuai kebutuhan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Selanjutnya, setelah bahan hukum primer dan sekunder terkumpul, ini akan diolah dan dianalisis menggunakan metode penanganan bahan hukum yang sistematis. Sunggono 2002. Selanjutnya, hasil dan pembahasan pengaturan tentang perbuatan abortus provokatus secara legal. Mengacu kepada pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan, terlihat bahwa pengguguran kandungan dan atau penghentian kehamilan yang dilakukan secara sengaja merupakan tindakan atau perbuatan legal. Apabila tindakan tersebut dilakukan terhadap kehamilan seorang wanita yang memiliki gejala medis yang telah diketahui sejak awal kehamilan yang dapat mengancam dan membahayakan nyawa ibu atau janin yang berada dalam kandungan, serta janin yang menderita penyakit genetik serius, cacat bawaan, yang tidak mungkin untuk dapat disembuhkan, sehingga berpotensi menyulitkan serta mengganggu bayi tersebut untuk hidup dengan normal pada umumnya di luar kandungan, serta pengguguran kandungan ilegal untuk dilakukan terhadap kehamilan akibat pemerkosaan yang telah diperkuat bukti-bukti yang diperoleh dari lembaga yang berwenang seperti kepolisian dan lembaga kesehatan yang berwenang dalam hal pengguguran kandungan. Free 2002. Kemudian dipertegas mengenai legalitas tindakan pengguguran kandungan yang diatur dalam pasal 31 sampai 37 PP nomor 61 tahun 2014 yang mengatur mengenai kesehatan reproduksi. Adanya pengaturan yang melegalkan perbuatan pengguguran kandungan sebagai perlindungan dan kepastian hukum bagi wanita hamil yang hendak melaksanakan perbuatan pengguguran kandungan akibat dari kehamilannya mengalami gejala kedaruratan medis yang dapat mengancam nyawanya atau janin yang sedang dikandungnya, mengalami cacat genetik yang tidak dimungkinkan untuk dapat diperbaiki sehingga dapat menyebabkan bayi tersebut sulit untuk menjalani kehidupan secara normal. Selain itu, bagi tenaga kesehatan seperti dokter dan bidan yang menangani atau membantu menangani perbuatan pengguguran kandungan juga dapat perlindungan dan kepastian hukum agar terhindar dari jerat hukum yang mengatur mengenai perbuatan pengguguran kandungan yang pelaksananya tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan dan PP nomor 61 tahun 2014 yang mengatur tentang kesehatan reproduksi. Selanjutnya, dilema etik yang terkait dengan pengaturan tentang perbuatan abortus provokatus secara legal adalah antara hak atas kesehatan reproduksi dan hak atas kehidupan. Di satu sisi, pengaturan tersebut memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi wanita hamil yang mengalami gejala medis yang mengancam nyawa atau janin yang mengalami cacat genetik yang tidak dapat diperbaiki sehingga sulit untuk hidup secara normal di luar kandungan. Di sisi lain, beberapa pihak berpendapat bahwa janin memiliki hak atas kehidupannya dan pengguguran kandungan dapat dianggap sebagai pembunuhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian etik yang mendalam untuk menyeimbangkan antara hak atas kesehatan reproduksi dan hak atas kehidupan. Baiklah, saya Rara Fitri akan melanjutkan reflektif jurnal selanjutnya, yaitu hasil dan pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap bidan yang membantu menangani abortus provokatus secara ilegal. Contohnya, pada kasus praktik pengguguran kandungan ilegal yang terjadi di daerah Senen, Jakarta Pusat, yang berhasil diungkap oleh Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 14 Februari tahun 2020.
Pada saat melakukan penggerebekan, polisi menangkap dan menetapkan 3 orang tersangka, yaitu seorang dokter yang dibantu 2 orang bidan serta seorang pemegang administrasi dan keuangan. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, polisi menduga ketiga tersangka tidak bekerja sendiri. Selama beroperasi sejak tahun 2018, klinik ini telah membunuh 903 janin. Sebelum membahas mengenai sanksi pertanggungjawaban pidana yang diterima oleh bidan yang membantu dokter dalam melakukan perbuatan pengguguran kandungan terhadap kehamilan seorang wanita yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan pada pasal 75 ayat 2 dan pasal 76 Undang-Undang Kesehatan. Terlebih dahulu, perlu membahas tentang pertanggungjawaban pidana dokter. Apakah dokter yang melakukan pengguguran kandungan yang tidak memperhatikan ketentuan yang terdapat pada pasal 75 ayat 2 dan pasal 76 Undang-Undang Kesehatan dapat dikenakan sanksi pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan pasal 349 KUHP atau berdasarkan ketentuan dalam pasal 1194 Undang-Undang Kesehatan. Sehingga dalam memecahkan masalah norma konflik ini diberlakukan asas preferensi lex specialis derogat legi generalis, yaitu ketentuan atau peraturan yang sifatnya umum akan dikesampingkan oleh ketentuan yang bersifat lebih khusus, yakni dalam hal ini Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 lebih diutamakan daripada Wetboek van Staatsrecht, yaitu KUHP yang sifatnya umum. Mengenai sanksi pertanggungjawaban pidana yang terhadap dokter yang melakukan tindakan pengguguran kandungan atau abortus provokatus yang tidak memperhatikan ketentuan yang terdapat pada pasal 75 ayat 2 dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dengan sanksi pidana penjara yaitu paling lama 10 tahun dan didenda terbanyak sebanyak 1 miliar rupiah apabila melakukan tindakan pengguguran kandungan dengan tidak mematuhi ketentuan yang terdapat pada pasal 75 ayat 2 dan pasal 76 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Membahas mengenai pertanggungjawaban pidana bagi bidan yang ikut membantu dokter dalam penanganan pengguguran kandungan yang dilakukan secara ilegal dan atau yang bertentangan dengan pengaturan yang terdapat pada pasal 75 ayat 2 dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam cakupan hukum pidana, bidan yang ikut membantu dokter dalam menangani tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan secara ilegal dikategorikan sebagai medepleger atau ikut serta dan atau ikut melakukan sesuatu yang tindak pidana. Ikut serta diatur dalam pasal 55 ayat 1 KUHP sehingga pertanggungjawaban pidana kepada bidan yang tergolong sebagai ikut serta karena ikut membantu terjadinya tindak pidana, yaitu membantu dokter dalam penanganan pengguguran kandungan yang dilakukan secara tidak sah, yang tidak berdasarkan ketentuan pasal 75 ayat 2 dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan pasal 194 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Pasal 55 ayat 1 KUHP. Mengacu pada pasal 55 ayat 1 ke 1 dan pasal 57 Hukum Pidana tentang pertanggungjawaban pidana bagi bidan yang ikut membantu dokter dalam menangani pengguguran kehamilan secara tidak sah atau ilegal. Terlihat bahwa pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan sanksinya berkurang sepertiga dari hukuman yang diterima dokter yang dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan pasal 194 Undang-Undang Kesehatan. Karena bidan tergolong sebagai turut serta membantu dalam tindakan pengguguran kehamilan yang dilakukan oleh dokter secara ilegal. Selanjutnya, jika majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup bagi dokter dalam kasus abortus ilegal, bidan yang turut membantu dokter tersebut diancam sanksi pidana penjara paling lama selama 15 tahun.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa bidan yang turut serta membantu dokter dalam menangani tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan dengan ilegal dikenakan sanksi pertanggungjawaban pidana berdasarkan Kitab Hukum Pidana. Sedangkan dokter yang merupakan pelaku utama dalam menangani tindakan kesehatan, tindakan pengguguran kandungan dikenakan sanksi pertanggungjawaban pidana berdasarkan pada Undang-Undang Kesehatan. Adapun nilai pasiennya yaitu korban dalam kasus praktik aborsi ilegal yang melibatkan dokter, bidan, dan tenaga medis lainnya sulit untuk ditentukan secara spesifik. Namun, dalam konteks hukum pidana, korban abortus ilegal termasuk dalam kategori korban kejahatan. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan. Selain itu, dalam praktik aborsi ilegal, pasien juga berpotensi mengalami dampak fisik dan psikologis yang serius. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap praktik aborsi ilegal perlu memperhatikan hak dan kepentingan korban. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, fokus utamanya adalah pada pelaku aborsi ilegal, seperti dokter dan bidan. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, dokter yang melakukan aborsi ilegal dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 194 Undang-Undang Kesehatan, yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda hingga 1 miliar rupiah. Sementara itu, bidan yang turut serta dalam aborsi ilegal dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang mengatur tentang ikut serta dalam tindak pidana. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai tindakan aborsi provokatus secara legal diatur pada pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan bahwa larangan melakukan pengguguran dapat dicabut apabila dilakukan pada wanita hamil yang kandungannya mengalami gejala keadaan darurat medis yang membahayakan nyawanya atau janin yang sedang dikandungnya mengidap penyakit-penyakit genetik atau cacat bawaan yang tidak memungkinkan untuk dapat disembuhkan, sehingga berpotensi menyulitkan bayi untuk melangsungkan hidup secara normal. Selain itu, pengguguran kandungan legal dilakukan pada kehamilan wanita akibat korban pemerkosaan. Legalitas pengguguran kehamilan seorang wanita kemudian diperkuat dan dikukuhkan dalam PP nomor 61 tahun 2014. Adapun pertanggungjawaban secara pidana bagi bidan yang ikut serta membantu dokter dalam menangani perbuatan pengguguran kandungan seorang wanita secara ilegal dapat dipidana dengan pidana penjara berdasarkan pada ketentuan pasal 194 Undang-Undang Kesehatan Pasal 55 ayat 1 KUHP, di mana sanksi pidana yang diterima berdasarkan pasal 57 KUHP berkurang sepertiga dari hukuman yang diterima oleh dokter sebagai pelaku utama dalam menangani tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan secara melawan hukum. Jika dokter dijatuhi hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup, maka bidan yang ikut membantu diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama selama 15 tahun. Baiklah, itulah penjelasan reflektif jurnal kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.